halo semuanya, selamat datang di Soccer Podcast RMIPA. Selamat datang kembali. Hari ini saya sangat bersemangat sekali dan sangat senang sekali kedatangan tamu yang sangat istimewa dan spesial. Siapa dia? Ya, intinya beliau adalah mantan pemain nasional, mantan pemain liga juga, terus pernah beberapa kali main di klub Liga Indonesia yang di kasta tertinggi ya, terutama ya sobat-sobat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa like, share, subscribe dan komen, dan sematkan komentar terbaik karena akan ada giveaway dari RMIPA TV ya. Oke, siapakah dia? Kita sambit dengan batu atau sambut dengan gembira Coach Erik Setiawan. Oke, selamat datang Coach. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Soccer RMIPA, Coach. Gimana? Nyantai nih sekarang? Lagi nyantai, tapi bentaran lagi. Oh, ada schedule juga ada nih. schedule. Pemirsa ada schedule juga. Jadi kita nggak akan berlama-lama. Kita kan ada request juga nih dari penggemar Coach Erik juga. Hadirin dong si ini, hadirin dong si itu. Ya, kita akomodir lah. Kita sambil mengembangkan diri dan mengembangkan bintang tamu yang inspiratif, Coach. Oke, jadi kita perlu tegaskan lagi RMIPA ini bukan hanya menggelar RMIPA-nya sendiri sebagai bahan promosi, enggak. Kita juga menyajikan kisah-kisah atau inspirasi dari bintang tamu kita gitu kan, tidak hanya RMIPA Liganya sendiri tapi ke klub peserta RMIPA-nya sendiri dan klub anggota-anggota PSSI Kota Bandung terutama. Oke, baik Coach. Saya mau sedikit bertanya nih. Awal mula karir Coach Erik nih sampai memilih untuk menjadi pemain profesional. Terus dulu motivasinya apa? Motivasi terbesarnya apakah pada waktu itu ada idola tersendiri untuk Coach Erik? Terus ada pemikiran, wah ini jalan hidup saya. Gimana tuh Coach? Awalnya tuh. Kalau mungkin hanya nasib sih sebenarnya. Oh, nasib aja yang nasib sudah menjadi bubur. Iya. Karena pada dasarnya hanya pemain kampung sih. Ya, betul. Main di kampung, kebetulan satu desa juga sama Tantan. Jadi Betul. hanya main-main di kampung. Kebetulan kan kalau dulu emang bermain bola itu menjadi permainan yang benar-benar disenangi lah sama masyarakat. Ya. Akhirnya ya kita cuma main-main biasa, terus nonton antar SSB di Lembang waktu itu. Itu di Kencana bukan? Dulu di Kapela. Oh, Kapela. Ya, di Kapela. Ya. Kabupaten ya waktu itu, Kabupaten Masih Bandung, kabupaten, ya. masih Kabupaten Bandung. Ya lumayan rame sih. Jadi kalau teman-teman yang lain udah masuk SSB, Tuh. ya kebetulan saya pribadi belum tertarik lah. Ya. Belum tersana gitu kan. Masih seneng main motor, masih kemana-mana lah. Hobinya Akhirnya bercabang lah. Akhirnya diarahkan, mungkin hanya sekitar 6 bulan masuk SSB. Terus waktu itu ada Jamiat Dahlar, usia 14 tahun. 14 ya waktu itu. Usia 14 tahun, akhirnya seleksi waktu itu di Sidolik. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Kebetulan pas event itu juara juga. Nah, yang lucunya karena tidak terlalu tertarik dengan sepak bola dan akhirnya lumayan nih daripada ulin kan. Ya. Karena waktu itu ada beasiswa dari salah satu Anggota Persib atau apa? Ada dari PR. Oh iya. Ada PR waktu ada lumayan lah. Ada apresiasi karena kita juara. Akhirnya dari situlah mulai ada ketertarikan gitu, seneng. Udah gitu Haornas, setelah Haornas ada Piala Nike Asia, jadi emang step by step sih. Ya. Haornasnya udah di Persib apa? Masih di Persib. Di Persib dari mulai Jamiat Dahlar, Haornas, Nike Asia juga sama, masih di Persib. Berarti notabene SSB-nya dari PR berarti. Kapela. Oh, Kapela. Dulu sobat RMIPA Kabupaten Bandung dan Kota Bandung itu begini ya. Iya. Saling bersaing, berebut SDM-nya, berebut pemain-pemain yang keren-keren gitu kan. Oke. Jadi
bicara masalah nasib nih Coach Erik, tidak ada rencana berarti ya dulu. Tidak ada. Pengen kayak si Anu gitu Iya. kan, pengen kayak si ini gitu. Berarti mengalir aja gitu Coach. Mengalir aja. Berarti yang lain juga nih pemain-pemain muda terutama mengalir aja dan semangat latihan terus berarti Coach ya. Kalau latihan Ada kebenarannya sih ada aja. ya, karena pada saat itu ya, pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Jadi emang ada dua, yang satu emang mungkin kalau istilah sekarang ada yang dari alap, kalau sekarang kan ada SSB-nya. SSB ya, betul. Ya, kadang-kadang karena sehari-harinya main bola, pas masuk ke SSB itu nggak terlalu susah. Cuma kan kalau sekarang rata-rata Betul. ya untuk ke SSB agak sedikit sulit. Betul. Gitu. Kalau dulu motoriknya Bagus gitu kan. bagus, kalau sekarang imajinasinya yang lebih banyak. Betul. Jadi dulu imajinasi tidak terlalu banyak, Motoriknya cuman motoriknya banyak. Ya. Jadi dibuktikan sama main yang bagus dan Iya. segala macam gitu kan. Terutama kalau dulu tuh sebetulnya sama sekarang tidak jauh beda. Tapi kalau sekarang nih masuk SSB ada cost operasional tersendiri. Yes. Nah, kalau dulu Iya. SSB nyari. Ya. Kayak saya kan ada Trivora tuh, Iya. main dari UPI masuk dong Trivora gitu kan dulu kan. Kalau sekarang berbeda zaman. Cuman sebetulnya dari materi-materi pelatihan keren ya sekarang. Lebih Tinggal berkembang. dirubah motoriknya, tetap semangat main bola dan ikut turnamen-turnamen yang berkualitas. Yes. Oke, kita next nih. Pengalaman Coach Erik kan sudah malang melintang di dunia sepak bola. Sudah masuk ke klub, pernah di Persib, Arema, Persibaya, Persija terutama. Terus pelajaran apa sih yang didapatkan ketika Coach Erik berpindah-pindah klub, terutama mempunyai siklus atau nuansa sepak bolanya yang berbeda. Terus bagaimana cara Coach Erik beradaptasi ke arah sana gitu. Cara beradaptasi dengan tim-tim yang berbeda-beda. Itu semuanya kan tim-tim besar tuh. Bagaimana nih Coach Erik biar pemain-pemain muda kita nih? Jadi pada dasarnya kenapa bisa berpindah-pindah dari satu tim ke tim yang lain, dan kebetulan mungkin timnya tim besar ya untuk di Liga Indonesia. Jadi sebenarnya kembali lagi ke individu kita kita di mana kita punya kualitas punya kualitas yang baik, otomatis tidak akan kesulitan untuk pindah kemanapun karena kita punya kualitas. Kita sudah karena levelnya kita udah ada dan kita tetap harus menjaga kualitas diri kita sendiri gitu. Jadi kualitas di saat kualitas kita udah bagus, dan pasti banyak tim yang memerlukan tenaga kita, mungkin seperti itu. Jadi perhatikan kualitas kawan-kawan, terutama untuk pemain-pemain muda yang fans ke Coach Erik, yang banyak request. Ini orangnya udah ada nih. Jadi untuk pemain-pemain muda, tolong jaga kualitasnya. Berarti kan itu harus latihan yang benar-benar Coach ya, disiplin juga kan. Bisa asal-asalan kan ya. Ya harus benar. Misalkan kalau orang lain sehari 2 kali, ya kita harus 3 kali. Itu harus ada lebihnya. Harus ada lebih. Jadi harus berpikiran yang iri. Betul. Irinya tapi yang positif. Ya, kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Ya, tanya ke yang bisa, maksudnya kamu latihan berapa kali? Saya 3 kali. Harus ada. Oke, saya 4 kali. Jadi harus lebih terus gitu. Jangan sampai irinya yang negatif. Ya, kolot naik. Apa? Kayak jalur-jalur tertentu. Ya, jalur-jalur. Jalur tanda kutip. Iya, jadi harus ayo push lagi lah. Iya, push strong lah, jangan gampang puas dapat. Iya. Jadi kita juga harus mengkoreksi diri, iri yang positif kata Coach Erik tuh, dengerin. Jadi kualitas orang itu tidak akan mendustai mata-mata yang talent scouting. Pasti kelihatan kan Coach. Pasti. Jadi itu ya. Anak-anak semua nih, terutama pemain bocil nih. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya. Momen-momen di tim nasional nih. Ya, masuk di tim nasional U19, U21 gitu kan. Terutama di tim nasional ya terutama. Momen-momen yang paling berkesan apa sih? Entah di pertandingan, atau entah di latihan, atau entah di luar latihan selama di timnas. Apa sih kesan-kesan dicabok ke pelatih ontenya itu? Belum pernah. Dipeloncoku iya gitu.
Jadi paling berkesan sih karena prosesnya sebenarnya yang paling berkesan. Jadi mulai proses. tahapannya, mulai Jamiah Dahlar, Haornas, Timnas 20, 23, Timnas senior. Jadi emang di saat kita melangkah satu kaki dan kita harus melangkah satu kaki lagi. Jadi dan kita harus menjaga kembali lagi yang tadi performa kita. Jadi step by step ya terus melangkah. Performa dijaga, Ya. latihannya harus ditambah lagi, Iya. disiplin terutama coach. Terutama disiplin ya, disiplin waktu, disiplin dan sebagainya, banyak gitu. Intinya disiplin, kita harus satu langkah lebih baik dan satu langkah lagi kita tambah satu langkah lagi. Terus Karena berproses. waktu terus berputar ya, saudara-saudara. Iya. Oke, sebelum melangkah ke topik selanjutnya nih, terima kasih kepada sponsor FTC Trader, Ayam Halal Sehat, kemudian Koperasi Erumi, Koperasi Erumi, thank you ya. Terus Mills, nah wardrobe-nya belum datang, mohon maaf. Mohon maaf belum bisa dipakai Mills, tapi di pinggir-pinggir sini ada nih, pinggir-pinggir sini nanti kita bisa lihat di layar kaca. Oke, kemudian Sakti Andra Printing, kalau mau ngeprint apa aja boleh. Terutama ngeprint muka itu nggak bisa coach, itu namanya tato bukan printing. Sama terima kasih juga kepada Radar Bandung yang sudah memfasilitasi ini coach. Oke, back to topic, Coach Erik Setiawan. Oke. Nah, kalau bicara soal perjalanan panjang nih Coach Erik, rintangan terbesar apa yang pernah Coach Erik hadapi selama dalam proses itu dan bagaimana solusinya? Itu karena anak-anak muda sekarang ketika ada rintangan kecil aja, misalkan nggak dipasang dan lain sebagainya atau kesulitan dalam latihan, pundung, Yes. mundur, gitu kan. Yes. Beda tentunya ya. Sekarang kan ada Gojek, ada apa kan. Kalau kita mah dulu jogging ke lapangan kan gitu. Iya. Mungkin karena berbeda generasi ya. Kalau sekarang udah generasi apa itu? Z. Generasi Z. Generasi Z. Z. Ya berarti sebenarnya yang paling susah itu ya melawan diri sendiri. Ya, melawan diri sendiri. Bukan hanya melawan tapi melawan diri sendiri. Ada kemauan atau tidak. Ya, mentalnya siap atau tidak. Tapi yang terpenting mental berlatih. Mental berlatih. Ya, Ingat itu ya. itu mental berlatih. Kadang-kadang kalau mental berlatihnya jelek, mau latihan aja males. Iya. Latihan males, nanti tahu-taunya hanya mental bertanding aja. Betul. Latihan enggak, mau bermain. Ya. Betul. Gimana betul, setuju. mau kita progresnya baik, bagaimana kita mau bermain dengan baik. Kalau latihan aja tidak mau, itu mungkin seperti itu. Intinya ya iri positif bener tadi. Itu. Makanya itu yang terpenting karena apalagi kalau berbicara yang tadi dibicarakan belum apa-apa, kita ngedukasi si anak belum apa mentalnya udah usaha nggak mau nggak mau nanti di sini nggak main mulu pindah lagi SSB-nya. Sama aja. Ya, nanti pindah lagi SSB-nya pindah tanpa mengikuti prosesnya gitu. Betul. Kecuali kalau ayahnya punya uang, bikin SSB sendiri, pelatihnya dibayar sendiri, anaknya main sendiri. Seperti itu. Ya. Itu jalur ekspresnya ya. Itu lebih cepat dan karena prosesnya sangat-sangat panjang. Nggak kayak bikin mie, panasin ekstrak gitu kan. Airnya, buka mie-nya, selesai, tinggal langsung. Panjang. Ini. Prosesnya panjang ya adik-adikku. Jadi kata Coach Legend ini prosesnya sangat panjang, kita jaga kualitas latihan dan bertanding. Karena saya temuin gini Coach, saya pernah lihat, ini anak mainnya bagus, tapi materi latihan ngaco. Terus ada anak yang di latihan bagus, pas main out-outan. Itu menurut pandangan Coach Erik sendiri, itu jenis pemain seperti apa, spesiesnya apa tuh kayak gitu? Cara perbaikannya gimana? Iya, kadang-kadang kalau menurut saya sih kadang ada banyak malah pemain banyak pemain seperti itu karena habit dia, kebiasaan dia, gitu. Karena apalagi sekarang banyak komunitas ya bermain bola hanya komunitas. Kalau komunitas dengan SSB kan berbeda. Kalau komunitas hanya datang bayar berapakah, bermainnya suka-suka itu. Ya, sedangkan kalau kita berbicara SSB kita membentuk dari individu. Terus kita membentuk tim
yang tidak sebentar. Iya. Untuk tim aja minimal 2 sampai 3 tahun baru kita bisa lumayan lah. Karakter building juga. Iya, itu mentality juga. baru itu juga baru ya lumayan untuk 2 sampai 3 tahun. Sedangkan kalau komunitas tidak ada yang mengarahkan, mau keluar juga silahkan, mau bermain mau lewat tuh 11 orang juga silahkan. Bodo amat lah. Bodo amat, nggak ada yang sama lapangannya bawa pulang, monggo gitu kan. Karena kalau masuk di SSB kita ngarahin bagaimana kita build up sistemnya kita bagaimana. Benar. Bagaimana di saat 3 momennya menyerangnya bagaimana, bertahannya bagaimana, transisinya bagaimana. Karena kalau kita berbicara itu kalau attacking otomatis lah itu udah menjadi siapapun mau attacking. Betul. Pasti. Tapi di saat kita transisi defending, pasti anak-anak hilang bola, kebiasaannya jalan kaki. Iya, ngebeca, naik ranking, mundur bebek 70. Nah, itu seperti itu. Itu jadi kebiasaan. Karena sekarang itu ya sepak bola udah kita pakai sistemnya yang mulai baik lah, mulai banyak mengalami kemajuan pesat untuk sepak bola sebenarnya. Nah ini harapan Coach Erik nih untuk sepak bola Indonesia, terutama sepak bola di Kota Bandung. Karena cita-cita kita pun sama, mengembalikan parameter sepak bola ke Kota Bandung. Seperti yang dulu-dulu. Ketika kita dengar Bandung, seleksi main butut lagi, kemudian kayak mah halus. Camon. Gitu kan. Harapannya apa sih menurut Coach Erik? Harapannya, maksudnya kalau saya pribadi, karena dulu sebagai pemain dan sekarang sebagai pelatih, ya harapannya banyak pemain-pemain muda yang bisa muncul lagi, bisa regenerasi lagi gitu. Regenerasi bagaimana di saat regenerasi yang positif. Jadi di saat ini kita seperti ini, jadi adik-adik jangan sampai mengalami hal yang negatifnya. Jadi berarti kita edukasi di dalam sepak bola yang ini sepak bola yang baik dan benar itu seperti ini loh gitu. Karena kalau kita berbicara pemain untuk khususnya Bandung, mau di Ascot ataupun di Askap, banyak pemain-pemain yang kualitasnya sebenarnya. Cuma tugas kita yang bagaimana mengarahkannya gitu. Jadi yang terpenting kembali lagi ke banyak yang attitude-nya yang kurang bagus. Respect, attitude itu yang paling. Regenerasi yang positif dan yang terbaik. Iya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapan itu bisa terjadi, Coach. Iya. Gitu kan. Mudah-mudahan. Nah, kemudian selanjutnya nih, karir kepelatihan Coach Erik sendiri dimulai dari kapan sih? Karir sebenarnya awal lu tahun berapa? 2018. Itu masih mainnya? Terakhir dari Lampung Sakti ya? 2018 berarti? 2017. Kebetulan di situ karena di Lampung Sakti terakhir saya sebagai pemain profesional. Waktu itu sama Kusnova karena ada gimana ya? Ada 2 pandangan lah yang berbeda dan saya akhirnya mengundurkan diri waktu itu. Akhirnya sama Kusnova tidak sejalan. Saya mengundurkan diri dan memutuskan pensiun. Akhirnya pensiun dan nah di situ muncul pingin seperti apa sebagai pelatih. Keinginan tahu lah. Karena sebenarnya ya itu terjadi lagi, kepaksa lagi menjadi pelatih. Ya. Karena mungkin harus saya hidupnya di bola, ya akhirnya mencoba lagi. Guratan takdir, kembali lagi ke dunia bola dan akhirnya seperti ini melatih. Berarti lisensi tahun 2017 sama pas begitu pensiun. Iya, C langsung. Karena kalau yang kalau yang bekas timnas biasanya langsung ke C. Langsung penyetaraan waktu itu ya kalau nggak salah 2018. 2017 itu langsung di C-nya kalau nggak salah di Sumedang. Ya di Sumedang. Oh, iya. Pas kemarin 2022 baru B di Jogja. Jogja ya. Berarti sama Stephen Kelces ya kalau nggak salah. Sama Coach Eka kayaknya. Eka Ramdhani apa Eka Santika? Eka Ramdhani. Eka Santika masih C ya? Iya. Oh iya. Sama Eka. Tuh, berarti karirnya dari 2017 itu lama banget ya. Yang lama kepotong COVID tuh. Iya, kepotong COVID. Ya. Bisa cerita sedikit nggak? Selama masa COVID. Nih, ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Karena ketika kita ada planning mengundang Coach Erik Setiawan di sini, itu ada beberapa cerita. Cerita terutama yang Coach Erik bawa spanduk di Persija. Yes. Itu ceritanya gimana tuh? Emang
kadang saya juga nggak merasakan ketika jadi pemain udah main tuh tiba-tiba foto Iya. misalkan. Iya. Ternyata tulisannya naon gitu kan. Iya. Apa terjadi seperti itu? Apa ada gimana gitu? Dan itu mungkin betul terjadi. Betul Ya, terjadi. tapi dengan karena kalau kita sebagai pemain di saat mau latihan ataupun selesai tanding biasanya ada kayak bobotoh gitu lah. Kalau di sana mungkin The Jack-nya. Jackmania. Kang foto tuh, ayo siap. Karena kan tugas kita. Betul. Ya, ayo kita foto dan mereka mungkin punya niat tersendiri bikin konten atau apapun ya karena dulu kalau ini medsos nggak terlalu kayak sekarang lah. Baru Twitter yang Ya, sekarang. ya, tapi kan muncul itu kan. Viral lagi. Dan akhirnya viral. Saya juga nggak paham kan kenapa ini. Dan ternyata tulisannya seperti itu. Iya. Dan kita sebagai pemain tidak bisa mengontrol itu. Misalkan Kang, ayo foto. Atau naon tulisannya? Ya nggak mungkin gitu. Kerma Ya, capek. iya, capek berlatih, capek habis main, akhirnya foto dan akhirnya viral. Jadi kenapa seperti itu dan saya pribadi tidak tahu kalau tulisannya seperti itu. Dan akhirnya saya konfirmasi ke Kang Peri waktu itu. Ya, Kang, saya datang ke Jakarta hanya sebagai profesional, sebagai pemain bola, hanya melihat kontrak saya sebagai pemain Persija, Betul. bukan untuk seperti itu komplain lah secara gitu. Dan akhirnya setelah itu ya selesai dan saya juga mungkin hanya beberapa di podcast atau yang pernah menjelaskan hal seperti ini. Tapi ya, kalau bicara benar ya mungkin benar. Ya, Karena memang benar saya bukan saya editan. foto, bukan editan tapi tidak tahu dengan tulisannya seperti itu. Isi tulisannya seperti itu. Karena Jadi, kalau para bobotoh jangan negatif ya. Iya. Itu sudah diklarifikasi jauh-jauh hari juga ya, Jauh-jauh. Coach ya. Tahun seberapa sih itu teh 2010 nya? 2010. Karena itu 2010 emang banyak kejadian sebenarnya banyak. Itu medsos lagi booming Iya. kan pertama ada. 2009 nggak ada. 2010 paling BBM-nya ada itu ya. Iya. BBM terus Facebook lagi kencang-kencangnya saudara-saudara. Iya. Terus kondisi lagi habis bertanding atau lagi capek. Iya. Begitu The Jack datang intinya ya mungkin untuk para The Jack ya kebanggaan juga makanya Coach Eric pakai spanduk The Jackmania. Karena jangan salah tangkap, semua pemain profesional itu bagian daripada diri Anda sendiri. Yes. Bagian daripada penonton. Kita nggak boleh, nggak mau. Iya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Adanya kita karena adanya diri Anda kan Iya. gitu. Adanya Anda sendiri. Jadi bobotoh juga jangan anggap negatif ya. Ini udah selesai, udah 14 tahun yang lalu, Coach. Tapi menjadi pembelajaran. Betul. Pembelajaran untuk mungkin pemain-pemain yang lain lebih hati-hati lagi. Mungkin seperti itu. Betul. Karena ada satu kejadian, Coach. Antara di Liga 1 nih. Orang katakanlah orang seberang lah, dengan orang yang seberang satunya lagi. Itu lebih pakai bahasa daerah dan orang seberang sininya nggak tahu. Yes. Booming jadi rame gitu kan. Nah, si pemainnya ini dia ke medsosnya kurang interest lah karena saya juga sebagai pemain males lah mau HP kan gitu kan. Terus scroll Facebook malas, lebih baik istirahat gitu kan. Yang sedang main gitu kan. Ini sempat rame nih di era TSC waktu itu 2016. Waktu itu. Rame, sempat booming gitu kan. Si pemainnya ini karena dia interestnya terhadap media sosial kurang, cuek-cuek aja. Pas main di daerah serangan, di Balai Dogan. Habis, yes. Begitu latihan diserang kan gitu. Itulah yang kita tidak kenal gitu. Oke, baik. Kita berlanjut ke RMIPA League-nya sendiri nih, Coach nih. Bagaimana sih menurut Coach untuk RMIPA di tahun sekarang? Coach Erik udah 2 tahun ya? Setahun. Oh, baru tahun sekarang Baru ya? setahun. Gimana nih dengan perkembangan di tahun kedua nih? RMIPA League nih. RMIPA League kalau menurut saya pribadi bagus ya, sangat bagus sekali karena memfasilitasi bagi kita, terutama SSB yang pingin gelaran atau eventnya yang benar-benar berkualitas, gitu. Mulai dari lapangan, mulai dari wasit ataupun dikemasnya sedemikian rupa, menurut saya baik sekali. Karena kalau menurut saya gelaran yang paling berhasil hanya di dua dari satu lapangannya, yang kedua wasitnya. Sebenarnya kalau untuk hadiah dan lain-lain nggak terlalu. Ya. Ya, tapi kalau untuk lapangan wasit itu paling bagus lah, paling bagus. Ya, seperti itu. Berarti alhamdulillah tidak ada komentar wasit ya. Komisi wasit, Askot
mantap lah, nggak ada Ya. kiri kanan oke lah, nggak ada Iya. ya. Jadi alhamdulillah dari segi perangkat oke, kita juga waktu dengan match komisioner juga. Yes. Week 1 2 belum ada. Hmm. Week 3 week 4 sih. Ada matchcom tuh. Week 4. Week 4 ya. Week 4 ada matchcom. Jadi ada pelanggaran apapun kita selalu share ke PSSI Kota Bandung, ke pemilik sepak bola Kota Bandungnya sendiri. Terus ada masukan nggak coach? Mau yang ekstrim boleh, mau yang ini silakan lah. Gitu, karena kita juga selalu memperbaiki hal itu coach. Mungkin kalau dari segi masukan harinya mungkin. Karena kesulitan. Ekstrim itu. Iya, karena di saat hari Rabu kita kan pasti dari pagi ya Hmm. sampai sore. Sedangkan banyak orang tua yang akhirnya komplain, "Coach, ini anak saya nggak pernah sekolah nih. Dari hari Rabu gimana?" Jadi Gitu. tiap rebo nih. Dia ya, perempuan sesaat ya. katanya gimana. Aduh, saya kadang-kadang bercanda, aduh saya kira sekolah mengganggu tentang sekolah Bu, Pak gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Bahasa kita Ya itu. Sekian main bola Ya tinggal kayak lah. Gitu kan. Cuma kan nggak seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya ada di hari-hari weekend lah, Sabtu Minggu. Jadi si anak juga sekolahnya nggak terganggu, main bolanya juga lebih fokus lah. Belum keganggu lagi gelaran-gelaran sekarang kan. Askot. Ada Askot, ada Aska, belum ada pusat-pusat lagi yang Event-event lain di luar. event-event lain yang susah. Jadinya tumpang tindih lah. Seperti Betul, itu. berarti Kota Bandung ini alhamdulillah padat berarti. Padat. Kompetisi. Padat. Belum nanti ada lagi itulah inilah Iya. gitu yang bocil-bocil yang Iya. usia 13, 14, 15. Ini sangat komplit sekali nih para penggemar Coach Erik nih. Ya. Oh iya, Coach Erik dengar-dengar punya SSB juga nih. Iya. Di mana dan apa namanya nih? Aduh, promosi nanti. Nggak apa-apa kita promosiin di sini. Iya. Tidak hanya Remifa aja yang kita promosiin di sini. Ya kebetulan juga Ermipa kan ada Kus Ajar, ada Kus Denny. Kebetulan Kus Denny itu kalau cerita dia yang menjadikan saya pribadi sebagai pemain bola. Karena Jamiat Dahlar yang tadi Iya benar. diceritakan Oh iya. itu pelatihnya Gus Coach Denny ya benar baru ingat. Gus Denny. Jadi udah kayak bapak angka sendiri. Jamiat Dahlar, Haornas. Ornas. Setelah itu Nike Asia 95 beliau. Itu kan usia Suratin berarti. Iya. Oh iya. Setelah itu ada lagi yang lucu lagi. Persib senior bukan? Lisensi beliau. Oh, saya iya. Iya. Coba. Instrukturnya ya. Instruktur beliau. Ketemu lagi di Jogja, beliau. Jadi ya salah satu respect ke beliau dan saya pribadi mengucapkan terima kasih karena saya ada di sini. Betul. Karena beliau yang Ya, ada campur tangan pada ya Samsudin. makanya dengan adanya Ermipa ya kita bersilaturahmi sambil diskus tentang pembinaan di Kota Bandung khususnya sepak bola di usia dini. Jadi alhamdulillah di Remifa ini orang-orangnya mumpuni lah. Ya banyak mungkin. Jangan bilang ada saya. Jangan. Terus kalau berbicara tadi yang apa SSB kebetulan saya di Askap. Di Askap, Askap Kabupaten karena beli Putra Cicalengka. Oh. Putra Cicalengka dijual ya. akhirnya kita beli Putra Cicalengka karena masih transisi dari Putra Cicalengka ke IS45 jadi masih pakai Putra Cicalengka IS45. Mungkin untuk tahun depan baru IS45-nya gitu. Seperti itu. Anda ngobrol sih dengan saya sih waktu itu. Kalau ngobrol dengan saya namanya di depan. Jadi Setiawan Putra Cicalengka. Iya. Nah itu kepaksa lagi tuh. Ya. Akhirnya hidup saya emang harus di bola. Akhirnya punya SSB juga. Melatih kepaksa. Pemain bola kepaksa. SSB juga Buatan kepaksa. takdir lagi. Karena dulu, kenapa beli S45? Ternyata ada orang yang membatalkan pembelian Putra Cicalengka. Iya. Sayangnya ada di situ. Ya udah weh sama coach. Terjadi lagi. Nah itu berarti udah hukum alamnya saya ada di situ. Rezeki Allah itu untuk Coach Erik Iya. memang di sepak bola, di situ kan. Gitu dan mudah-mudahan dengan hadirnya IS45 di kabupaten ya bisa bisa menciptakan lah pemain-pemain yang muda yang berkualitas dan kita mengasih jalan ini loh ingin jadi pemain profesional ataupun nasional ini caranya tidak mudah. Betul, tidak mudah. Gitu. Mau Anda punya uang satu box juga, Coach, saya punya uang satu box. Apakah menjamin jadi pemain bola? Saya juga nggak bisa menjamin. Misalkan, Coach, ini masuk ke IS45, bisa nggak ngejamin anak saya pemain bola?
Ampun Bu, ampun. Ya, karena nggak bisa. Tempat lain. Karena kita sendiri tidak bisa menjanjikan ke anak kamu pasti jadi pemain hebat. Atau saya, ya, nanti saya janjikan ke Elite Pro, saya janjikan ke tim, nggak bisa, Iya. nggak bisa. Karena saya juga sebagai pemain bola dan sekarang sebagai pelatih tidak berani menjanjikan seperti itu. Karena itu kembali lagi ke pemainnya sendiri, mau maju apa enggak. Yes, Gitu. itu. Jadi Dan kalau Coach Erik Sakti janji ke timnas, daftar semua. siap diomong. Langsung dikompres. Iya. Kita hanya ngasih jalan ini loh, Bu. Betul. Jalannya ini loh, Pak. Silahkan diikuti. Kalau memang tidak kuat, nggak usah dipaksakan. Kita mah kasih jajar nawe lah. Iya. Majik sorangan. Seperti itu. Terus alamatnya di mana nih Coach ini? Di Soreang, Sobat di lapangan Sadewata, Parken. Di Soreang, lapangan Sadewata Parken. Nanti di sini ya ditulis alamatnya. Kalau yang mau daftar di daerah Soreang, di Parakan Parken, iya. Kencana, Belakang ada Polres. IS45, soccer lah SSB. Yes. Daftar ya. Sip lah. Kota Askam itu lagi-lagi Kota Bandung munculnya nih. Iya. Dipromosikannya di Kota Bandung. Coba, ya. Coba. Ya, sebagian SSB kan ada yang pindah ke tim Kota Bandung. Banyak. Jadi habis, Pak. Banyak. Jadi mulai ada yang dari Bandung ke kabupaten ke kota. Iya. Nah, di kabupaten sendiri karena Coach Erik aktif di Kota Bandung, orang konotasinya positif banget nih. Iya. Kalau ikut Coach Erik bisa ikut di Kota Bandung, ikut itu ini. Jadi jangan ada kecemburuan ya untuk yang lain yang di kabupaten. Iya. Terfilter dulu oleh SSB-nya IS45 milik Coach Erik. Ya, jadi semoga semuanya ada rezekinya. Harapan-harapan kita semua tertumpahkan di situ, tertuangkan di situ, dan Allah mengijabah itu semua. Nah, mengenai harapan Coach Erik atau masukannya untuk di weekend, kita sudah berusaha, Pak, karena bukan masalah uang di sini, Yes. masalah ketersediaan. Ya. Susah. Itu jadi lapangan-lapangan kita ini ya pengelolanya lebih sudah berbeda, sistemnya sudah berbeda. Makanya dari itu jangan anggap sepak bola yang menghancurkan sekolah, karena kita juga sedang berusaha ke arah sana. Itu entah bekerja sama dengan sekolah mana ya kita juga punya rencana sekolah mana wae nu dikerjasamakeun teh ya. Ya, lebih bagus. Jadi ketika tiap rebo ya budak izin teh diganti dengan hari yang lain, entah nambah jam sekolah atau gimana. Yang jelas semua harus pintar di sepak bola karena untuk kedisiplinan, mental juga. Oke, Coach Erik. Jikalau tidak ada lagi masukan, ayo itu keluarkan. Apa ya? Cukup sih sebenarnya karena ya mudah-mudahan RMIPA League semakin hari kan terus semakin besar dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain lah. Amin. Karena mungkin ini juga paham lah pasti dengan konsepnya yang hebat. Karena tujuannya tetap pembinaan. Betul. Ya, pembinaan. sama dengan saya pribadi ya mudah-mudahan kita bisa sharing dan saling support lah. Amin. Seperti itu. Oke, seperti itu. Terus bagi pemain-pemain muda, ayo ya be strong. Jangan sampai cengeng-cengeng. Tuh. Saya dikit-dikit pindah, mau pindah pindah tanpa mengikuti prosesnya. Betul. Seperti itu. Ayo. Jadi kalau di mana kemauan, di situ ada jalan dan terakhir ditentukan rezeki. Betul. Ya, termasuk saya pribadi kembali lagi. Betul. Terpaksa. Tapi rezekinya di situ ya. Betul. Jangan guratan takdir. Yes. Yang tidak ada guratan takdir seperti apa? Ya ikuti alur. Iya. Itu kan. Jadi para bapak, para ibu jangan komplain kepada pelatihnya jika anak tuh main-main wae kan gitu. Iya. Karena ada sebuah turnamen yang itu harus menentukan prestasi klubnya dan ada sebuah kompetisi atau turnamen yang memang mengakomodir semua pemainnya dengan regulasi suruh main. Ada seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua realistis, jangan memaksakan.
dan selalu support ke anaknya terus. Anda nggak main bukan berarti Anda jelek, belajar terus, latihan terus. Ya kasih motivasi positif lah, bukan motivasi yang negatif. Yes. Segala-gala dengan uang dan lain sebagainya. Bisa beli pelatih, pelatih, Yes. main lah tim lele kan gitu. Paseang. Nah, kita nggak butuh ke situ. Terus kita juga akan mematahkan pandangan-pandangan negatif di luar tentang Ermi Valley. Nah, kita juga kan menyediakan video analysis. Yes. Jadi bagi para pelatih yang memang ingin mengevaluasi timnya bisa minta ke Ermifa TV. Pak Ermifa TV, saya minta dong pertandingan saya buat analysis. Karena analysis itu beda dengan kamera. Ya. Kamera ball position beda. Jadi kamera analysis itu wide. Gitu. Jadi kelihatan semuanya, koreksi belakang, depan itu bisa. Bisa minta juga, kita fasilitasi juga, mekanisme seperti apa, silakan hubungi Ermifa TV. Nah, mana penggemar-penggemar Coach Erik Setiawan yang mau dihadirkan Coach Erik Setiawan ini udah hadir nih. Follow dong. Subscribe. Komen, share juga ya. Jangan lupa nih. Mana nih? Ayo sini. Terutama sponsor Coach. Nah, itu dia. Ini masih polosan ya. Masih polosan ini. Masih polosan. Oh, dipegang Coach Erik Setiawan. Masa nggak masuk ya sponsor? Minum dulu dikit lah. Silakan Coach. Ngopi-ngopi lah, santai. Baik, tidak terasa podcast kita bersama Coach Legend ini, Coach Erik Setiawan, sudah membahas sesuatu yang sangat inspiratif sekali. Nah, jadi jikalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dari Coach Erik, dan terima kasih juga telah bersedia hadir ke podcast kita, Coach. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Coach, apa yang dicita-citakan Ermifa TV juga dapat terkabul di kemudian hari dan kebaikan. Oke, untuk yang komen silakan. Di bawah ini komen-komen yang inspiratif akan mendapatkan giveaway. Terus terima kasih juga kepada para sponsor FTC, kemudian Ayam Halal Sehat, kemudian Koperasi Rumi. Nah, ini ditempel di sini karena udah masuk nih kan. Udah masuk. Udah jelas berarti. Udah jelas. Kemudian Mills, nanti di belakang sini ada Mills. Kemudian Sakti Anda Printing. Bagi yang mau print apa segala macam, silakan ke Sakti Anda Printing. Kemudian ada Radar Bandung. Thank you juga ke Radar Bandung telah memfasilitasi sebagai media partner. Baik, terima kasih juga untuk semuanya sudah menonton podcast kita, terus tidak henti-hentinya mengikuti Ermipa Podcast Soccer. Terima kasih dan saksikan episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah inspiratif. Oke, demikian yang kita sampaikan, demikian yang dapat kita sajikan bersama Coach Erik. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.